guys, welcome to Mendesah, mengupas sesuatu hal dengan santai sambil gibah. Nah guys, kembali lagi bersama aku Cika dan akan menggibahi seorang selebgram influencer tanah air, asik, yaitu Rachel V-nya. Jadi Rachel V-nya merupakan salah satu selebgram influencer yang lagi terseret kasus mengenai dia kabur karantina dan konon katanya karantina di Wisma Atlet. Di instastory-nya Nikita Mirzani, kalau yang boleh menghuni Wisma Atlet itu ada 3 golongan dan Rachel V-nya itu nggak termasuk golongan itu. Wow, lalu kenapa dia masih maksain di Wisma Atlet? Akhirnya nih ya guys, sempat dibalas secara tidak langsung di podcastnya Boy William. Katanya di salah satu menitnya dia mengucapkan kalau dia itu tidak karantina, tapi dia mengakui dia kabur karantina. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Loh, gimana sih Buna? Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Nah, jadi katanya itu Buna lagi pakai dasternya putih, ada corak kuning-kuningnya. Tapi di foto itu masih disensor, jadi belum tahu itu Buna atau enggak. Hanya saja cocok loginya para netizen Twitter pada bilang itu Buna, lihat deh dasternya sama kayak yang di endorse-nya dia, terus juga kalung gelangnya, terus juga sampai sedetail dari tasnya warna merah yang konon katanya milik tersalim-salim. Asik, tersalim-salim, maaf. Karena aku kayak, emang itu Buna ya? Tapi kan Buna bilang Buna nggak karantina, dia kabur. Cuman ya kita kan lagi menunggu kasusnya Buna lebih lanjut. Apakah dia didenda yang konon katanya denda 100 juta? Ya bisa lah Buna ya, 100 juta. Atau juga endorse-nya paling 10 juta, 20 juta, aku nggak tahu ya. Tapi bisa lah nabung endorse gitu ya, 10 endorse atau 20 endorse tertutupin. Atau juga ada yang bilang harusnya dipenjara. Ya even dia bakal dipenjara, nggak dipenjara, ataupun hanya denda, sebenarnya kasus yang dilakukan oleh Rachel V-nya itu tidak patut dicontoh. Karena ya kalau udah jelong-jelong, ya ikutilah peraturan pemerintah, tetap karantina mandiri. Selain untuk menjaga kita kalau misalnya ternyata kena virus, terus juga kan menjaga orang-orang sekitar ya, baik anak-anaknya Buna, sama juga ya circle-circle-nya, baik keluarganya atau pertemanannya. Malah ke Bali gitu. Nah, karena itu aku mau ngebacain komen-komen netizen, baik yang positif dan negatif, meskipun susah ya yang mencari positif. Oke, yang pertama ini aku udah capture dari Instagramnya _Aprilia Anya 3. Ini ada di komen Instagram postingannya Buna. Klarifikasinya jangan bawa-bawa mental health atau gemeteran lagi ya Besti. Besti. Ya, kalau sebenarnya ngomongin kesehatan mental, aku nggak mau ikut campur ya, karena kan itu terlalu sensitif. Dan ya Besti, tolongin Buna coba. Biasanya Besti selalu ada buat Buna gitu. Lalu yang kedua, ada yang bilang gini, dari VY_Tanjung tapi TANDJung, besti-bestinya Buna pada kemana ya? Biasanya pasti ada dukungan Buna berhak bahagia. Waduh, iya sih ya, biasanya bestinya Buna selalu mendukung. Cuman kan gak ada yang tahu ya, karena kan komen Instagramnya Buna kan dibatasin. Jadi mungkin besti-bestinya Buna tuh terlelap sama hatersnya Buna kali ini gitu ya. Oke, lanjut ada dari Shoni Perlu CCC. Buna tips dong lolos karantina 3 hari yang normalnya itu 8 hari.
rata-rata Buna kok bisa sih 3 hari, spill dong caranya. Buna keren banget. Kalau aku sih belum pernah di karantina karena nggak punya duit buat keluar negeri. Tapi kalau misalnya Buna punya caranya, bisa tolong spill juga di Boy William ya. Mungkin kan Buna ngerasa kan katanya lebih pengen datang sama Boy William gitu ya, klarifikasinya. Dan dari Creed Bill Wright, akhirnya tiba waktu dimana yang dihujat bukan selebgram kelas menengah atas atau bawah aja, tapi kelas atas juga. Respect sama netizen karena memukul rata siapapun seleb yang tidak mematuhi prokes di masa pandemi tanpa pandang bulu. Ya sih, gue setuju banget. Semoga ya apapun itu, baik selebgram, rakyat biasa, pemerintah, ya tetap aja lah kita harus mematuhi peraturan yang udah ada gitu kan. Dari Elin Dayanti, ini kayaknya top komen gitu. Mbak RF, saya nakes, jujur saya sakit hati banget. Kamu gak bakal tahu rasanya jaga dinas di rumah sakit dan tiap hari denger dan melihat orang yang sabar melawan COVID itu meninggal. Tahu nggak rasanya? Sakit banget. Dia sabar pengen ketemu keluarga bercanda, ria, dan kamu hebat ya Mbak. Makasih udah bikin sakit hati bahkan mungkin untuk seluruh nakes. Ya mungkin nih ya, memang sih kita kan sebagai rakyat biasa mungkin hanya emosi ya melihat kelakuan atau perilakunya Rachel yang tidak patut dicontoh. Tapi di sisi lain yang pejuang gitu ya, baik dari dinas kesehatan pasti ada lah ya rasa gondok. Gue mati-matian gak ketemu keluarga gue untuk merawat rakyat Indonesia, lu dengan enaknya santai dan santun begitu. Ya semoga dia ambil ya pembelajarannya. Dari Erindra Dean, Arif Muhammad punya anak si Baim, umurnya masih setahun. Istrinya Tipang lagi hamil. Dia kangen banget lah jelas ke anaknya, tapi dia lebih milih karantina dulu 8 hari agar sampai rumah gak bawa virus buat orang rumah. Yap, itulah, kita itu dikasih berbagai macam pilihan kelakuan, perilaku para artis maupun influencer, selebgram. Tinggal kita bisa memilih nih, mau yang mana kita contoh dan tidak contoh. Mungkin yang menurut Mbak Erindra bagus seperti Arif Muhammad bisa dicontoh, tapi kalau mungkin Mbak Erindra menganggap Mbak Rachel kurang bagus, ya udah jangan dicontoh gitu, diambil baiknya, dibuang buruknya. Om Deddy komen di YouTube-nya Boy William, tulisannya komedi, titik. Komedi. Saya tunggu Om Deddy mengundang Mbak Rachel ya. Mbak Rachel berhak bahagia bersama Om Deddy. Loh, bukan. Maaf ya Om. Dari nursanti.heller, netizen, ibunya jangan dibully juga dong. Ibu adalah orang yang paling sakit ketika tahu anaknya sedang tidak baik-baik saja. Please, ulas ASI terhadap sesama. Ya sih, ini gue setuju banget sama Mbak Nursanti. Ya even anaknya yang salah, jangan sampai orang tuanya ikut kena imbas. Meskipun secara sosial pasti ikut kena, tapi udahlah, ini masalah Rachel juga udah udah besar, udah punya anak. Jangan sampai ibunya yang juga kena imbasnya. Ibu mana sih yang gak sakit hati meskipun mungkin tahu anaknya salah gitu. Next, ada dari Afifa.jihan. Semoga permasalahan yang sedang terjadi bisa dihadapi dengan baik ya Nena. Buna ikutin aja loh proses hukumnya dengan baik, masyarakat pun akan menghargai itu. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk Buna dan semua pihak agar bersabar dan jangan tergesa-gesa dalam menghadapi sesuatu hal. Setuju banget nih sama Mbak Afifa. Semoga Mbak Rachel mengikuti alur proses dari Polda ataupun hukum, aku nggak mengerti, dan semoga bijak sekalipun mungkin udah Mbak Rachel nggak dipenjara ataupun nantinya membayar denda, semoga tidak mengulangi lagi ya. Ingat dampaknya tuh jangan berpikir gue aja yang senang, tapi kan orang sekitar, apalagi Mbak Rachel, Buna atau siapa panggilannya terserah, kan punya anak kecil ya, kasihan gitu. Next ada dari Cynthia Fatia, hanya 2. Sehat selalu Nena, dan aku tetap jadi fans setia Kacel. Apapun yang terjadi tetap harus jadi pembelajaran
Dan aku gak akan berpaling jadi fans setia Kacal. Semoga permasalahannya segera berlalu, amin. Yuk Besti, tunjukkan kamu jangan sampai terlelap. Bantulah Bunda Rachel. Dan gimana nih guys mengenai kasusnya Rachel V-nya tersalim-salim dan COVID ini ya. Semoga cepat kelar, proses hukumnya tidak memandang bulu. Terus juga Mbak Rachel semoga tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu ya. Nah, kalau kamu suka video ini juga, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar playlist ini tentang gibah ataupun tentang kasus Rachel, bisa komen di sini. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini membahas sisi positif dan negatif ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!